Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas soal tes kemampuan akademik atau TKA Matematika tingkat SMA dengan topik eksponen bagian 1. Mari simak pembahasannya dengan baik. Sebelum kita memulai materinya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan materi-materi yang akan datang. Dan jangan lupa juga like, komen dan share ke teman-teman lainnya agar sama-sama belajar. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, baik, kita akan mulai soal nomor 1. A pangkat 2 per 3 per B pangkat 1 per 2 dipangkat negatif 1 dikali A pangkat 2 per 3 kali B pangkat 1 per 2 dipangkat 2 dibagi B pangkat 1 per 2 per A pangkat 1 per 3 sama dengan titik-titik. Oke, baik, untuk rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 ini, boleh diperhatikan, di situ ada rumus yang bisa adik-adik hafalkan untuk bisa menjawab soal nomor 1. Oke, baik adik-adik, kita akan menjawab soal nomor 1. Soalnya adalah A pangkat 2 per 3 per B pangkat 1 per 2 dipangkat negatif 1 kali A pangkat 2 per 3 kali B pangkat 1 per 2 dalam kurung pangkat 2 dibagi B pangkat setengah per A pangkat 1 per 3. Oke adik-adik, rumus sebelumnya itu adik-adik pahami kembali. Kalau pangkat negatif 1, kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu pangkat 1. Maka ingat, mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, maka pecahannya dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Maka menjadi B pangkat 1 per 2 per A pangkat 2 per 3. Jadi dikurung pangkat 1 ya, sudah diubah menjadi pangkat positif. Sementara yang kurung yang bagian 2, yaitu perhatikan, A pangkat 2 per 3 kali B pangkat 1 per 2 kurung pangkat 2 ya. Itu kita gunakan rumus yang pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Menjadi A pangkat 2 per 3 kali 2, yaitu A pangkat 4 per 3, baru B pangkat 1 per 2 dikali 2 menjadi B pangkat 2 per 2. Oke, yang bagian bagi itu kita ubah menjadi kali, maka ingat pangkatnya dibalik ya, maaf, pecahannya dibalik, yaitu menjadi A pangkat 1 per 3 per B pangkat 1 per 2. Oke, maka selanjutnya kita kalikan semua bagian pembilang. Ingat, pembilang adalah bagian atas, yaitu menjadi B pangkat 1 per 2 dikali A pangkat 4 per 3 kali B pangkat 2 per 2 kali A pangkat 1/3 per A pangkat 2 per 3 kali B pangkat 1 per 2. Oke, lihat pembilang adik-adik, di situ ada B kali B ya. Maka ingat, gunakan rumus yang kalau dia perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Maka boleh kita dapatkan B pangkat setengah tambah 2 per 2. Demikian juga A, yaitu A pangkat 4 per 3 tambah 1 per 3. Per, yang bawah tetap ya, karena tidak ada pasangannya untuk kita kalikan, maka tetap yaitu A pangkat 2 per 3 kali B pangkat setengah. Oke, maka dapatlah B pangkat 3 per 2 kali A pangkat 5 per 3 ya. Sudah kita jumlahkan tadi pangkatnya. Per, ini kita rapikan saja, yaitu B duluan, B pangkat setengah kali A pangkat 2 per 3. Maka selanjutnya kita gunakan rumus pembagian eksponen. Maka kalau eksponennya dibagi maka pangkatnya kita kurangi. Cara mudahnya adalah hafalkan saja atas dikurangi bawah. Oke, langsung kita mulai A dulu ya. Maka dapatlah A pangkat 5 per 3 dikurangi 2 per 3 ya, atas dikurangi bawah. Kali B pangkat 3 per 2 dikurangi 1 per 2, atas kurang bawah ya. Oke, maka kita kurangkan saja, yaitu jadinya A pangkat 5 kurang 2 itu 3 ya, maka dapat 3 per 3. B juga gitu, B pangkat 3 per 2 kurang 1 per 2 itu 2 per 2, maka dapatlah A pangkat 1 kali B pangkat 1, yaitu dapatlah AB. Oke ya, itu jawabannya. Jadi opsinya adalah C. Oke adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, di sini soalnya adalah jika F kurung N ya sama dengan 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N dikurang 4 dan Gn yaitu sama dengan 12 pangkat N dikurangi 1 dan N bilangan asli, maka berapakah nilai dari F kurung N per G kurung N sama dengan, oke, kita akan menjawab soal ini. Oke, baik, kita akan menjawab soal nomor 2.
Untuk penyelesaian nomor 2 ini, perhatikan, kita kembali tulis soalnya, Fn per Gn, ini yang ditanya tadi ya, Fn per Gn sama dengan, maka kita bagikan yaitu 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4 per 12 pangkat N kurang 1. Oke adik, perhatikan, di atas itu ada 2 basis yaitu 2 dan 6, maka yang 12 di bawah yaitu penyebut, basis 12, kita akan pecahkan menjadi 2 bilangan perkalian, di mana perkaliannya adalah bilangan yang sesuai dengan basis yang di atas ya. 12 itu kan bisa 2 kali 6, 4 kali 3, tapi kita nggak pakai 4 kali 3 karena tidak sama dengan basis di atas. Basis di atas kan 2 dan 6, maka kita pakai yang menyesuaikan dengan di atas yaitu 2 kali 6. Maka bisa kita tuliskan yang di bawah itu 2 kali 6 pangkat N kurang 1. Oke ya? Ya, selanjutnya 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4 per, ingat sifat eksponen, yaitu kalau basisnya dikalikan dan terus dipangkatkan, maka setiap basis ikut dipangkatkan ya, menjadi 2 pangkat N kurang 1 dikali 6 pangkat N dikurangi 1. Oke, maka gunakan sifat pembagian eksponen, maka pangkat dikurangi yaitu atas kurang bawah, maka kita kurangkan 2 pangkat N tambah 2 dikurang 2 kurung N kurang 1. Oke, jadi ya, jangan lupa kita kasih kurung karena keseringan siswa salah. Kalau tidak dikurung itu nanti jawabannya jadi salah ya, maka N kurang satunya harus kita kurung. Nah, dalam kurung dulu. Karena nanti negatifnya kalikan ke dalam ya. Oke, demikian juga 6, yaitu 6 pangkat N dikurang 4 dikurang kurung N kurang 1 ya. Oke, maka kurungan itu kita kalikan negatif ke dalam ya. Maka jadinya lah 2 pangkat N tambah 2 dikurang N tambah 1. Di mana N-nya boleh kita hapus atau nolkan karena saling mengurang, coret, kali 6 pangkat, demikian juga situ 6 pangkat N kurang 4, negatifnya kita kali ke dalam, maka kurang N tambah 1, maka N-nya juga dicoret, maka tinggallah min 4 dan 1 ya. Maka kita dapatkanlah di sini 2 pangkat 3, yaitu 2 tambah 1 tadi, kali 6 pangkat negatif 3, yaitu dari min 4 tambah 1. Oke, maka gunakanlah di sini Dedik 6 pangkat negatif 3, gunakan rumus mengubah pangkat positif, maka kalau negatif dia di atas, maka mengubahnya ke bawah, mengubahnya positif, maka kita buat menjadi penyebut, yaitu turunkan ke bawah ya. Maka 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3 ya. Oke. Terus selanjutnya, karena sama-sama pangkat 3 kedua basis itu, maka kita keluarkan ya dalam kurung menjadi 2 per 6 pangkat 3. Oke, 2 per 6 bolehlah kita sederhanakan ya, yaitu menjadi 1 per 3 pangkat 3. Maka ingat, sifat eksponen 1 pangkat 3, kita tulis 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3. Maka dapatlah 1 pangkat 3 itu 1 per 3 pangkat 3 yaitu 27. Maka jawabannya lah B. Oke, baik kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Jika 9 pangkat X ditambah 9 pangkat negatif X sama dengan 51, maka 3 pangkat X dikurang 3 pangkat negatif X sama dengan titik-titik. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaiannya. Perhatikan adik-adik. 9 pangkat X tambah 9 pangkat negatif X sama dengan 51. Itu tadi sudah dituliskan di dalam soal. Maka berapakah 3 pangkat X dikurang 3 pangkat negatif X? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita geraknya dari pertanyaan, yaitu 3 pangkat X dikurang 3 pangkat negatif X ya. Karena dari situ nanti kita akan mengarahkannya ke bentuk 9 pangkat X tambah 9 pangkat negatif X. Bagaimana caranya? Maka yang ditanya itu kita kuadratin, yaitu 3 pangkat X dikurang 3 pangkat negatif X, kita kurung kuadrat. Maka ingat, aljabar yaitu perpangkatan 2, maka setiap sukunya ya kita kalikan, yaitu 3 pangkat X dipangkat 2 dikurang 2 kali 3 pangkat X dikali 3 pangkat negatif X ditambah 3 pangkat negatif X dikurung pangkat 2. Gunakan rumus yang A tambah B kurung pangkat 2 itu, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Oke, demikian juga sama dengan untuk minus ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Untuk 3 pangkat X pangkat 2 tadi, itu kita boleh berlakukan sifat komutatif, yaitu kita tukarkan saja posisi pangkatnya, yang X-nya di dalam jadinya ke luar kita buat ya. 2 itu menjadinya pangkat ke dalam. Oke, jadinya lah 3 pangkat 2 kurung pangkat X
kurang 2 kali 3 pangkat. Oke, di sini karena sama basisnya maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, yaitu jadinya X dikurang X ya. Oke, tambah. Demikian juga nih ya, 3 pangkat min X itu kita komutatifkan, kita tukarkan. Jadinya 3 pangkat 2 pangkat negatif X. Oke, maka kita dapatkan, perhatikan adik, 3 pangkat 2 itu kan jadinya 9 tuh. Maka itu menjadi 9 di pangkat X dikurang 2 kali, oke, 3 pangkat 0, tahu ya, karena X dikurang X itu kan 0, maka 3 pangkat 0 tambah 9 pangkat negatif X. Itu tadi 3 pangkat 2-nya ya. Oke, jadi 9. Maka yang 9 pangkat X dengan 9 pangkat min X itu kita rapatkan saja, artinya kita kelompokkan menjadi satu kelompok, maka kita kurung 9 pangkat X ditambah 9 pangkat min X sama dengan kurang 2 kali 3 pangkat 0, 1 ya. Oke. Di mana adik? Perhatikan tadi di soal dikasih tahu bahwa 9 pangkat X tambah 9 pangkat min X kan sudah nilainya yaitu 51. Maka kita langsung masukkan itu atau substitusi, maka dapatlah 51 dikurangi 2 ya. Maka jawabannya lah 49. Ingat, 49 ini masih bentuk pangkat 2 tadi ya. Maka yang ditanya berapakah nilai dari 3 pangkat X dikurang 3 pangkat min X, yaitu kita akarkan. Ingat, mengakar pangkat 2 itu yaitu ada 2 ya, plus min akar dari 49, yaitu plus min 7. Maka opsi tadi nggak ada negatif ya, maka opsi yang memenuhi yaitu ada 7 ya, maka jawabannya adalah 3 pangkat X kurang 3 pangkat min X sama dengan 7. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan soal berikut. Jika X memenuhi persamaan 4 pangkat X tambah setengah tambah 2 pangkat 3 dikurang 2X sama dengan 17. Maka berapakah nilai dari 2 pangkat 2X ditambah 1? Baik, untuk menyelesaikan soal nomor 4, oke, kita kembali tuliskan soalnya. 4 pangkat X tambah 1/2 tambah 2 pangkat 3 dikurang 2X sama dengan 17. Oke, adik, perhatikan 4 basis 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Kita kurung 2 pangkat 2, baru pangkat lagi dengan X tambah 1/2. Tambah, oke, 2 pangkat 3 dikurang 2X itu kita ubah menjadi bentuk pembagian ya. Karena ada kurang di sana, maka jadinya lah 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2X sama dengan 17. Oke, adik, perhatikan. Di sini pangkat dipangkatkan ya. Yang 2 pangkat 2 tadi, ada pangkatnya lagi kita pangkatkan. Maka ingat, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan ya. Maka kita dapatkan 2 pangkat 2X tambah 1 ya. Dari mana 1? 2 kali setengah ya. Oke, tambah 2 pangkat 3 itu 8 per 2 pangkat 2X sama dengan 17. Oke, maka kita ubah lagi yang 2 pangkat 2X tambah 1 ya. Sifat perkalian eksponen menjadi 2 kali 2 pangkat 2X ya. Tambah 8 per 2 pangkat 2X sama dengan 17. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita misalkan dulu bentuk dari 2 pangkat 2X itu adalah P ya. Lihat, P sama dengan 2 pangkat 2X. Maka bisa kita buat bentuknya menjadi 2P tambah 8 per P sama dengan 17. Oke, perhatikan adik-adik, di sini adalah bentuk per P ya. Maka supaya tidak bentuk pecahan, kita kalikan semua ruas yaitu sebesar P. Maka menjadi 2P kuadrat ditambah 8 sama dengan 17P. Oke, ini sudah menjadi persamaan kuadrat ya. Kita buat ruas kanan 0, maka pindahkanlah 17P ke ruas kiri. Maka jadinya 2P kuadrat dikurangi 17P ditambah 8 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Nah, ini angka ini, persamaan ini bisa difaktorkan ya adik. Boleh kita faktorkan menjadi 2P dikurangi 1 dalam kurung ya, kali, buka kurung, P dikurang 8 sama dengan 0. Maka bisa kita dapatkan akar-akarnya bentuknya lah 2P kurang 1 sama dengan 0, atau itu simbol atau ya, P dikurang 8 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita dapatkan tadi 2P kurang 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah 1/2. Oke, adik, kita kembalikan lagi, P itu menjadi 2 pangkat 2X, maka dapatlah 2 pangkat 2X sama dengan setengah. Maka bisa kita jawab pertanyaan tadi, yaitu 2 pangkat 2X tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 2X dikali 2. Oke, maka 2 pangkat 2X itu kita gantikan menjadi angka setengah. Ya, menjadi setengah dikalikan dengan 2, yaitu 1. Oke, demikian juga kita dapatkan dari P kurang 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya ada 2 ya, yaitu P sama dengan 8. Maka P
P kembalikan lagi ke bentuk 2 pangkat 2X sama dengan 8. Maka kita masuk ke pertanyaan, berapakah 2 pangkat 2X tambah 1? Maka kita ubah menjadi 2 pangkat 2X dikali 2, yaitu 8 dikali 2 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan soal berikut. Jumlah akar-akar dari 5 pangkat X tambah 1 ditambah 5 pangkat 1 dikurang X sama dengan 11 adalah? Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, kembali kita tuliskan soalnya. 5 pangkat X tambah 1 ditambah 5 pangkat 1 dikurang X sama dengan 11. Maka kita tuliskan dalam bentuk penjabaran eksponen, yaitu 5 pangkat X dikali 5 tambah, ini 1 kurang X menjadi bentuk pembagian ya, yaitu 5 per 5 pangkat X sama dengan 11. Oke, seperti soal nomor 4 sebelumnya, kita misalkan juga ya, P itu sama dengan 5 pangkat X. Maka kita dapatkan 5P kali tambah 5 per P sama dengan 11. Oke, dapat kita kalikan semua ruas yaitu sebesar P, maka dapatlah 5P kuadrat ditambah 5 sama dengan 11P. Maka kita pindahkan 11P ke ruas kiri, kita buat ruas kanan jadi 0. Maka dapatlah 5P kuadrat dikurang 11P ditambah 5 sama dengan 0. Oke, adik, di sini kita tidak perlu mencari akar-akarnya dalam P ya. Kenapa? Karena yang diminta adalah penjumlahan akar-akarnya dalam bentuk X. Maka ingat, kita gunakan rumus perkalian akar-akar ya. Perkalian akar-akar, karena dari sana nanti akan kita dapatkan bentuk penjumlahan. Karena pangkatnya nanti kan akan dijumlahkan. Maka tinggal pakai rumus persamaan kuadrat yang perkalian akar-akar. Oke, untuk persamaan kuadratnya tadi kan 5P kuadrat dikurangi 11P tambah 5 sama dengan 0. Oke, kita ingat kembali bahwa A-nya sama dengan 5, B-nya yaitu negatif 11, dan C-nya adalah 5. Oke, kita misalkanlah akar-akarnya yaitu P1 dan P2. Maka yang perlu kita hitung adalah perkalian akar-akar, yaitu P1 dikali P2, yaitu rumusnya adalah C per A, yaitu C5A5, maka 5 per 5 sama dengan 1. Maka kembalikanlah P itu tadi ke bentuk 5 pangkat X, di mana P1 itu menjadi 5 pangkat X1, kali P2 adalah 5 pangkat X2, sama dengan 1. Maka kembalikan ke bentuk penjumlahan pangkat ya, menjadi 5 pangkat X1 tambah X2, sama dengan, ingat adik-adik, angka 1 ini bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen, yaitu 5 pangkat 0. Ingat ya, setiap bilangan di pangkat 0 hasilnya 1. Kenapa 5? Kita sesuaikan dengan basis yang di kiri ya. Oke, biar langsung kita coret basis yang kiri. Maka dapatlah X1 tambah X2 sama dengan 0. Oke ya, jadi jawabannya adalah C. Demikian adik-adik untuk pembahasan soal eksponen bagian 1 hari ini. Berikut ada 2 soal yang bisa adik-adik latihkan. Untuk jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk Anda yang tetap menonton channel ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel SkyMath Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share ke teman-teman yang lain agar sama-sama belajar.